Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMed Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita pada mata pelajaran matematika wajib ya untuk kelas 11 kurikulum Merdeka ya. Masih di bab diagram pencar. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru nih, yaitu mengenai analisis korelasi ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama kita jelaskan dulu ya, apa sih itu analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut ya. Nah, pada video sebelumnya sebenarnya sudah dibahas ya pada materi menentukan korelasi ya. Cuma yang kita tentukan hanya ada nggak hubungan dari dua variabel ya. Nah, di sini kita akan menganalisis lebih jauh lagi ya, bukan hanya apakah ada hubungan antara dua variabel, tapi lebih ke seberapa kuat hubungan kedua variabel tersebut, gitu ya. Nah, coba kita ingat kembali, misalnya nih ada diagram pencar, masih ingat nggak kira-kira bagaimana menentukan korelasi dari suatu diagram pencar? Nah, biasanya kita bisa menggunakan eh, ini ya, kolom bantu ya. Ada kita buat tabel bantu untuk menentukan korelasinya. Biasanya ini satu paket ya, menentukan tren, korelasi, dan interpretasi data. Biasanya satu paket ini yang ditanyakan ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat kembali ya video pembahasan kami mengenai tren data, korelasi, dan interpretasi data. Nah, jadi yang pertama kita melihat dulu nih pola penyebaran data yang ada. Dilihat dari diagram yang ada. Nah, dari koordinat titik-titik yang ada, kita lihat polanya dia berbentuk garis lurus kah atau garis melengkung kurva ya, atau tidak dapat dibentuk pola. Nah, dari sini dapat dilihat ya, pola penyebaran datanya ternyata berbentuk atau mendekati garis lurus, sehingga tren datanya apa? Nah, tren datanya pasti linear ya. Tren data kan dua tuh ya, linear atau non linear atau kurva gitu ya. Kemudian untuk menentukan korelasi datanya kita melihat arah garisnya. Nah, tadi sudah ditentukan pola penyebarannya tuh berupa garis lurus, tapi arahnya bagaimana? Dari kanan, dari kiri ke kanan arahnya naik ya, gitu ya. Sehingga karena arahnya naik, maka kita katakan korelasi datanya pasti positif ya. Karena hanya dua, ada tiga ya. Kalau turun berarti negatif. Kalau naik berarti positif ya. Kalau tidak berpola berarti tidak berkorelasi gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa simpulkan interpretasinya, hubungannya bahwa karena positif makin bertambah usia siswa makin besar ukuran sepatunya. Artinya makin meningkat variabel bebasnya, variabel X-nya, makin meningkat pula variabel terikatnya atau sumbu Y-nya gitu ya. Nah, pembahasan kita di sini di korelasi data ya. Pada materi sebelumnya, pembahasan kita mengenai korelasi hanya sebatas positif negatif ya, atau tidak berkorelasi sama sekali ya. Artinya hanya sebatas ada hubungan antara dua variabel yang ada. Cukup di situ saja. Tapi jika muncul pertanyaan seberapa kuat hubungan kedua variabel tersebut, nah ini belum bisa kita jawab ya. Atau ada pertanyaan juga seberapa besar pengaruhnya, artinya seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, ini yang belum kita bahas kemarin gitu ya. Hanya sedikit saja ya terkait dengan korelasi ada atau tidaknya. Nah, pada materi kali ini di analisis korelasi kita akan mencari lebih dalam lagi ya, seberapa kuat hubungan dua variabel yang ada gitu ya. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini kita bisa bahas pada materi analisis korelasi gitu ya. Nah, dan ini juga sebenarnya materi terakhir sudah ya, di bab diagram pencar atau materi matematika wajib semester 2 ya, mengenai analisis korelasi. Kita sudah berada di penghujung materi gitu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih ya, selain menggunakan diagram pencar, korelasi data bivariat juga dapat ditentukan dengan cara yang lain, yaitu menghitung nilai korelasinya. Nah, ini yang menjadi catatan ya, atau biasa dikenal dengan istilah
koefisien korelasi ya. Jadi selain diagram pencar dengan cara tadi ya, menggunakan tabel bantu melihat pola penyebaran datanya, tren data, kemudian arah garisnya baru bisa ditentukan tren korelasinya ya. Sekarang kita langsung menggunakan istilahnya koefisien korelasi atau nilai korelasinya. Nah, dari koefisien korelasi itulah nanti dapat diketahui kekuatan hubungan kedua variabel dalam data tersebut ya, seberapa kuat hubungan variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, lantas bagaimana cara menentukannya? Nah, jadi ada 3 metode nih yang bisa nanti kita gunakan untuk menentukan koefisien korelasi dari suatu data bivariat. Yang pertama ada istilahnya korelasi Verson ya. Nah, ini yang umum digunakan. Kemudian yang kedua ada juga metode ya, korelasi Spearman namanya ya. Nah, mohon maaf ini kalau penyebutan bahasa Inggrisnya kurang tepat ya, karena ini menggunakan bahasa Inggris semua nih. Yang ketiga ada juga korelasi peringkat kendal ya. Nah, cuma ini jarang. Yang ketiga ini jarang. Ini kita tampilkan aja secara umum. Cuma yang kebanyakan digunakan hanya dua korelasi ini saja ya, Pearson dan Spearman. Dan inilah yang akan kita coba nanti bahas ya di channel kami. Dan kemudian yang menjadi catatan, pemilihan metode korelasi ini bisa berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan analisis data ya. Artinya kalau kita sudah menggunakan korelasi Pearson, tidak usah lagi Spearman ya, atau begitu juga sebaliknya. Dan terkadang catatannya tadi ya, terkadang ada soal tertentu yang akan kita analisis harus menggunakan korelasi Pearson ya, dan ada juga kadang data khusus yang hanya menggunakan korelasi Spearman ya. Jadi nanti dilihat nih datanya itu kayaknya dia harus menggunakan korelasi Pearson kah atau Spearman. Nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana cara menentukan analisis data kita menggunakan metode yang pertama atau yang kedua. Gitu ya. Nah, jadi ini dulu mungkin sedikit pengantar mengenai analisis korelasi ya. Semoga bermanfaat dan bisalah dipahami terkait apa yang akan kita bahas pada materi selanjutnya ini ya. Untuk lebih jelasnya kedua metode yang ada akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Silakan ditunggu. Sampai jumpa ya di video pembelajaran selanjutnya. Tentunya tidak lupa tetap semangat dan selalu berprestasi.